dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Pascalia Lodan Hayon, Sarjana Administrasi Publik dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Flores Timur. Peserta Latsar CPNS Angkatan 233 Kelompok 2. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita pengalaman pembelajaran yang dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus dalam pembelajaran agenda kedua. Pengalaman pembelajaran yang saya rasakan dalam asinkronus yaitu pada tahap MOSI, di mana dalam pembelajaran MOSI ini diarahkan untuk belajar secara mandiri, mulai dari mengakses materi melalui modul dan video, kemudian mempelajarinya hingga mengikuti tahap evaluasi. Kelebihan dari metode ini adalah sifatnya yang fleksibel, sehingga saya bisa mengatur jadwal belajar sendiri, mengulang materi kapan saja, dan menyesuaikan kecepatan pemahaman. Namun, saya juga merasakan kekurangannya, yaitu rasa bosan yang cepat muncul ketika belajar sendirian tanpa interaksi langsung. Meski demikian, saya berusaha mengatasinya dengan membuat jadwal belajar teratur, mencatat poin-poin penting dari materi. Sedangkan pengalaman saya dalam melakukan pembelajaran secara sinkronus yang membahas salah satunya pada agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Nilai-nilai dasar ASN yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Orientasi pelayanan adalah kemampuan individu untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat dengan tingkat kepuasan masyarakat sebagai tolak ukurnya. Sebagai seorang perencana ahli pertama di bidang perencanaan data dan evaluasi lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, saya menerapkan nilai ini dengan menyediakan data dan laporan yang akurat serta tepat waktu untuk mendukung kebijakan pimpinan serta memberikan informasi secara cepat kepada unit terkait agar pelayanan publik berjalan efektif dan responsif. Kedua, akuntabel, berkaitan dengan kemampuan ASN untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, sikap, dan perilakunya dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Penerapan nilai ini dapat saya lakukan dengan menyusun laporan berbasis data valid, menyimpan arsip sesuai prosedur, serta memastikan setiap informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga adalah kompeten. Kompeten ini berkaitan dengan kemampuan ASN baik dalam segi pengetahuan maupun keterampilan yang diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya mengembangkan kompetensi ini melalui pelatihan teknis pengelola data, menguasai aplikasi PDE, terintegrasi, dan memastikan seluruh data yang digunakan dalam perencanaan sudah melalui prosedur verifikasi dan validasi. Yang keempat, harmonis. Harmonis ini berkaitan dengan kondisi lingkungan kerja yang dapat bersatu padu dengan berbagai perbedaan latar belakang. Di bidang perencanaan data dan evaluasi, saya menjaga komunikasi yang baik dengan seluruh bidang di Pol PP, menghargai masukan rekan kerja, serta bekerja sama dalam pengumpulan dan pengolahan data lintas unit. Kelima adalah nilai loyal. Loyal berkaitan dengan kemampuan individu untuk mendedikasikan dirinya kepada bangsa dan negara dengan memegang pilar-pilar kebangsaan. Saya menetapkan nilai ini dengan menjaga kerahasiaan data internal Satuan Polisi Pamong Praja, mendukung program prioritas instansi, dan melaksanakan tugas sesuai visi dan misi dan arahan pimpinan. Keenam, nilai adaptif. Adaptif ini berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan, termasuk teknologi dan kebijakan. Saya mengaplikasikan nilai ini dengan cepat beradaptasi pada penggunaan aplikasi atau sistem baru, menyesuaikan metode kerja saat terjadi perubahan prosedur, dan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kinerja pengelola data. 7. Kolaboratif. Kolaboratif berkaitan dengan kemampuan untuk menjalin kerjasama dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya. Saya melaksanakan nilai ini dengan bekerja sama di bidang penegakan dan ketertiban dalam pengumpulan data lapangan, berkoordinasi dengan instansi terkait. Hal-hal yang paling menyenangkan yang berkesan menurut saya adalah cara penyampaian coach yang begitu komunikatif sehingga memberikan kesempatan kepada seluruh peserta Latsar untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, beliau juga friendly, mau mengenal latar belakang masing-masing peserta Latsar.
Dengan demikian, saya merasa lebih mudah memahami setiap materi yang disampaikan. Hambatan dan tantangan dalam penerapan nilai berakhlak nantinya akan pasti ada, seperti penerimaan masyarakat terhadap program yang kita berikan. Namun dengan semangat dan optimisme yang tinggi, saya yakin seluruh hambatan dan tantangan dapat dilewati dan nilai-nilai berakhlak dapat diterapkan hingga pada saatnya saya mampu menjadi ASN profesional melayani masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.